Kit praktikum yang digunakan pada percobaan ini terdiri atas 6 tabung reaksi, gelatin, asam klorida atau HCl pekat, asam nitrat atau HNO3 pekat, asam sulfat atau H2SO4 pekat, albumin atau putih telur, serta lembar panduan kerja yang berisi prosedur praktikum dan tabel untuk mencatat hasil pengamatan. Pastikan seluruh alat dan bahan telah tersedia sebelum memulai praktikum. Langkah pertama, memberi label pada 6 tabung reaksi menggunakan huruf A, B, C, D, E, dan F. Pemberian label bertujuan untuk memudahkan proses identifikasi sampel dan menghindari kesalahan selama pengamatan. Langkah selanjutnya, masukkan sebanyak 1 ml larutan albumin ke dalam tabung A, B, dan C menggunakan pipet. Pastikan volume yang dimasukkan pada setiap tabung sama agar hasil pengamatan lebih akurat. Kemudian, masukkan 1 ml larutan gelatin ke dalam tabung D, E, dan F. Lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi pencampuran dengan sampel lain. Kemudian, langkah keempat adalah menambahkan beberapa tetes asam nitrat pekat atau HNO3 ke dalam tabung A dan tabung D. Setelah itu, amati perubahan yang mulai terlihat pada kedua sampel. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes asam klorida pekat atau HCl ke dalam tabung B dan tabung E. Perhatikan setiap perubahan yang terjadi setelah reagen ditambahkan. Terakhir, tambahkan beberapa tetes asam sulfat pekat atau H2SO4 ke dalam tabung C dan tabung F. Setelah seluruh reagen ditambahkan, amati perubahan warna maupun terbentuknya endapan pada setiap tabung. Selanjutnya, catat seluruh hasil pengamatan pada tabel yang tersedia di lembar panduan kerja. Pada tabung A, sebelum ditambah HNO3, albumin tampak jernih. Setelah ditambah HNO3 pekat, terbentuk endapan kuning tebal sebagai tanda reaksi santroprotein pada asam amino aromatik yang terdapat dalam albumin. Pada tabung D, sebelum penambahan H2SO4, larutan albumin tampak jernih. Setelah ditambah H2SO4 pekat, terbentuk gumpalan putih sebagai tanda koagulasi protein akibat denaturasi. Pada tabung C, sebelum penambahan HCl, larutan albumin tampak jernih. Setelah ditambah HCl pekat, terbentuk gumpalan putih sebagai tanda terjadinya koagulasi protein akibat perubahan struktur protein oleh asam kuat. Pada tabung D, sebelum penambahan HNO3, larutan gelatin tampak bening. Lalu setelah ditambahkan HNO3 pekat, tidak terbentuk gumpalan karena gelatin lebih tahan terhadap perlakuan asam. Pada tabung E, sebelum penambahan H2SO4, larutan gelatin tampak bening. Lalu setelah ditambahkan H2SO4 pekat, tidak terbentuk gumpalan yang jelas karena struktur gelatin lebih stabil terhadap perlakuan asam pada kondisi percobaan ini. Pada tabung F, sebelum penambahan HCl, larutan gelatin tampak bening. Lalu setelah penambahan HCl pekat, larutan tetap tanpa pembentukan gumpalan. Hal ini menunjukkan bahwa hasilnya sama seperti pada tabung D dan tabung E. Pada praktikum ini,
Hasil percobaan menunjukkan bahwa setiap jenis protein memiliki respon yang berbeda terhadap asam kuat. Albumin lebih mudah mengalami denaturasi sehingga membentuk endapan atau gumpalan. Sedangkan gelatin cenderung tetap stabil sehingga tidak menunjukkan penggumpalan yang nyata. Setelah seluruh pengamatan selesai dilakukan, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil praktikum sebagai bukti pelaksanaan dan bahan untuk penyusunan laporan. Terakhir, bersihkan alat sesuai prosedur laboratorium, kemudian simpan kembali komponen kit praktikum, dan rapikan area. Demikian panduan uji reaksi protein dengan asam kuat. Terima kasih telah menyaksikan.